Bolangpedia. Bolangers, siapa sih yang gak kenal dengan permainan yang satu ini? Atau jangan-jangan Bolangers belum pernah memainkannya? Aduh, padahal permainan ini ada sejak tahun 1930 loh. Ada banyak nama untuk permainan seru ini. Di Jawa Tengah dikenal dengan nama gobak sodor, di Jakarta galasin, di Jawa Barat galah asin, di Sulawesi ase, dan di Aceh disebut tata kalah. Nah, kalau di daerah Bolangers apa namanya? Main gobak sodor butuh minimal 6 orang pemain. Gak diperlukan alat ataupun iringan musik. Tapi lebih enak kalau mainnya di tanah lapang yang luas. Cara bermainnya juga mudah. Pemain terbagi jadi 2 tim. Tim 1 bertugas berjaga di sepanjang garis kotak, sedang tim yang lain tugasnya melewati rintangan yang dijaga. Tim harus lari bolak-balik dan gak boleh sampai tertangkap ya. Ada fakta unik dari gobak sodor ini loh teman. Ternyata kata gobak sodor berasal dari bahasa Inggris, yaitu go back through the door, yang artinya kembali melewati pintu, sesuai dengan aturan permainan ini. Nah, karena susah melafalkannya, orang Indonesia jadi menyebutnya gobak sodor deh. Ada-ada saja ya. Ada lagi yang mengartikan gobak dengan bergerak bebas, dan sodor artinya tombak. Jadi ceritanya dulu para prajurit perang punya permainan yang namanya sodoran, yaitu bergerak di antara tombak yang merintangi. Sodoran dilakukan sebagai latihan keterampilan berperang. Nah, dari sinilah permainan gobak sodor berkembang. Siap ya? Oh yeay! Yo! Siji! Loro! Yo! Ayo, tarik! Aturannya mudah saja kok. Masing-masing tim harus mengambil bendera sesuai dengan warna yang sudah ditentukan. Siapa yang paling cepat mengumpulkan benderanya, dialah pemenangnya. Gak gampang loh mengendalikan gerobak ini. Kami harus lari dan berbelok supaya tidak tertabrak. Ditambah jalur balapnya yang miring dan banyak rumput. Jadi agak berat juga sampai ke titik tujuan. Kekuatan utama ya dari si penarik gerobaknya. Tapi tenang, badanku gak berat-berat amat kok. Ya kan, Do? Sambil petik apel, kita kenalan ya. Kami anak-anak dari Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Seru ya kalau panen rame-rame begini. Wah, ibu-ibu ini cepat sekali petik apelnya. Sebentar saja sudah dapat banyak teman. Luar biasa. Si Rendra sampai manjat segala. Memang sangat lincah sekali temanku yang satu ini. Apel bisa tumbuh dengan baik di daerah yang sejuk atau dingin. Seperti di daerah kami ini teman. Apel bisa dipanen setelah berumur 4 sampai 5 bulan. Saat menaruh apel ke dalam kantong atau keranjang, harus hati-hati supaya kulit apel tidak rusak. Oh iya teman, di kebun ini dalam satu pohon ada beberapa jenis apel loh. Ada yang seluruhnya hijau, ada juga yang berwarna hijau dan merah. Ini karena dibuat dengan cara okulasi, yaitu menempelkan mata tuna satu tanaman ke tanaman lain yang berbeda jenisnya. Jadi sekali panen,
kami bisa dapat berbagai jenis apel Malang. Apel yang sudah terkumpul selanjutnya dipisahkan antara yang jelek dan yang bagus. Nah, dari sinilah kita bisa tahu jenis apel Malang ini, teman. Rom Beauty dan mana lagi? Rom Beauty warna sedikit lebih gelap, mana lagi warna terang. Rasanya juga beda. Rom Beauty sedikit asam, sedangkan mana lagi lebih manis. Le, nyuan apelnya nggak? Ya, nggak mau. Asik, apelnya akan diolah lagi jadi sesuatu nih, teman. Tunggu ya. Kami harus cari bahan lain dulu ya untuk teman si apel nanti. Nah, di sini tempatnya. Ini yang kami cari, daun tumbaran. Rumput liar ini banyak tumbuh di perkebunan. Daunnya hijau mengkilap dan bunganya berwarna kuning dan putih di ujung daunnya. Aromanya juga agak menyengat. Tanaman ini termasuk rumput-rumputan. Di pujon, tumbaran biasa dijadikan bahan masakan. Tumbaran tumbuh di sela-sela tanaman kebun seperti seledri dan kacang panjang. Di tempat kami, tumbaran biasa dimasak oseng, direbus, atau yang berkuah. Tapi, kami akan buat tumbaran ini menjadi suatu masakan yang istimewa. Kami akan membuat jenang jagung manis apel tumbaran ala Sibolang. Pertama, giling halus jagungnya menggunakan gerusan batu ini. Jagung yang dipilih jenis jagung manis, seperti aku. Jika sudah halus, jagung siap direbus. Masukkan santan ke dalam rebusan jagung. Santan ini yang akan membuat rasa gurih pada jenangnya. Aduk terus hingga mengental. Sekarang ambil daun tumbaran yang masih muda dan segar. Apelnya diparut dulu ya. Rasa asam pada apel ini yang nanti cocok untuk dijadikan sambalnya. Tumbuk bumbu sambalnya. Ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, tumbuk bersama garam secukupnya. Sementara Kak Nova menyiapkan bumbu urapnya, pertama parut kelapa. Lalu campurkan bumbu tomat, cabai merah, dan kencur yang telah halus ke dalam parutan kelapa. Aduk terus sampai merata. Kencur memberi aroma yang khas pada urap. Kukus tumbaran yang sudah dibersihkan sebelumnya. Kukus juga bumbu urapnya sampai matang. Bumbu urap ini dikukus supaya tidak cepat basi ya teman. Dengan dikukus juga tidak mengurangi gizi di dalam tumbaran dibandingkan dengan ditumis atau direbus lama. Tugas Nando sekarang untuk menjaga api tetap besar hingga kukusan cepat matang. Sreng, sreng, sreng. Mantep, Pi. Malah jaluanmu lho. Namune enak. Karo iki sambele wis mateng, mari ngene cemplungno apele, wis tak kongkon lagi. Oseng terus sambal apelnya sampai matang. Sambele wis mateng iki lan. Yo digas ya. Para pemirsa, inilah dia. Jenang jagung apel tumbaran ala Sibolang. Aromanya saja sudah menggugah selera. Yuk, langsung saja disantap. Ayo nang ganti maaf. Tuwat sini rupane ayo lang. Jenenge enak lang, ayo lang ganti maaf ayo. Perpaduan rasa manis gurih dari jenang, pedasnya sambal apel, dan gurihnya urap tumbaran menambah nikmatnya suasana makan-makan kami sore ini setelah lelah bermain dan panen apel.
Rapido. Ayo sini maju. Iya kamu. Maju banteng kalau mau merasakan cambukku ini. Ini namanya permainan bantengan kambing. Ariel sebagai banteng lapar, aku sebagai penggembala. Dan teman-temanku ini sebagai kambingnya. Permainan ini mirip dengan tradisi bantengan di desaku. Jika tradisi bantengan dimainkan oleh orang dewasa, bahkan sampai tidak sadarkan diri, karena katanya kemasukan roh halus. Tapi kalau banteng yang ini aman kok teman. Mambu. Lah kowe gara-garane aku. Oh iya, aku ancen. Ora jumbalang ancen lang. Sepurane lek ya. Ya wis, ayo. Jumbah kambingmu wis ayo. Ayo. Walah, si Rendra ini pantesan enggak tadi pingsan. Jangan tiru si Rendra ya teman. Kalian di rumah selesai main, bajunya langsung dicuci ya. Sebelum mencuci, kami mencari bahan untuk mencucinya terlebih dahulu. Tentu saja bahannya masih alami teman. Kami berempat cukup kesulitan untuk naik karena tanahnya yang sangat curam. Ini dia bahannya. Namanya tanaman genjret. Tanaman ini banyak tumbuh liar di kebun dan hutan yang akan kami ambil nanti buahnya. Sejak dulu, masyarakat desa kami menggunakan genjret sebagai bahan alami untuk mencuci baju. Karena ampuh menghilangkan kotoran dan bau yang menempel di baju. Buah yang akan digunakan yang sudah tua dan berwarna ungu gelap. Karena kandungan airnya yang sudah banyak. Pirang dina klambimu ora diombah. Seminggu. Ayo mangkane ambune kok Lah kon cek dolen ae. Iki gak diumbah yo apa ya kon iki. Saking Gar, gabon nang bolang ayo. 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 Begini cara mencucinya teman. Ambil buah genjretnya, serut menggunakan tangan seperti ini. Dan taruh ke dalam wadah bambu. Remas-remas genjretnya hingga hancur dan keluar cairan. Tambahkan air secukupnya. Sekarang, ayo mulai mencuci. Tenang teman, warna ungu pada genjret ini tidak akan meluncuri baju kok. Cairan ini akan terasa licin di tangan. Cairan inilah yang berfungsi efektif membersihkan kotoran dan bau pada baju. Sok gosok gosok. Gosok terus sampai bablas baunya. Nah, sudah bersih sih Yore. Gar, wajah mambu. Aman. Swagger. Arek-arek di rumah juga harus mandi ya, supaya badan tetap bersih dan sehat. Arek-arek di rumah, tahu tidak ini buah apa? Ya, buah kesemek. Oke. Yo mateng-mateng. Apa iki? Ambek Engar, kon menek kono. Do, emel aku menek kene. Yo.
Buah ini berasal dari Tiongkok dan menyebar ke wilayah lainnya di Asia. Di negara kita, Indonesia, pohon kesemek ditanam di daerah yang tinggi di pegunungan. Buah yang matang berwarna oranye dan sudah empuk. Kesemek biasa berbuah pada bulan Juni. Biasanya sih kami langsung memakan buahnya karena rasanya yang manis dan sepet. Buahnya memang mirip dengan tomat ya teman. Ada juga yang bilang kesemek dengan sebutan apel Jawa. Kesemek yang kami ambil ini yang belum terlalu matang karena akan kami buat kue yang istimewa loh teman. Ada Kak Dila yang membantu mengupas kulitnya. Enggar bagian memotong buahnya. Kesemek dipotong-potong supaya cepat matang saat dikukus nanti. Rendra bagian memotong gula merahnya. Kak Lili bagian memarut kelapa. Gula merah dan air kelapa ini nantinya untuk kuah santannya. Kami akan membuat kue pertulo basah nih teman. Bahan utamanya ya buah kesemek tadi. Masukkan kesemek yang sudah dibersihkan ke dalam kukusan. Tunggu sampai matang ya. Setelah matang, tumbuk sampai halus. Kesemek harus ditumbuk untuk dijadikan adonan terlebih dahulu. Campurkan dengan tepung tapioka. Aduk terus hingga merata. Tambahkan pewarna makanan sesuai selera. Aduk dan tekan hingga adonan benar-benar menyatu. Buat adonan menjadi bulatan seperti ini. Iya, bagus semua kok. Nah, adonan sudah siap. Adonan kemudian dicetak seperti ini. Caranya, letakkan alat cetak pada ujung adonan. Tekan yang kuat sambil didorong ke depan agar hasil cetakan keluar melalui lubang pada petulo ini. Menekan dan mendorongnya harus pas ya, supaya mendapatkan hasil cetakan yang panjang-panjang dan bagus, seperti mie. Mengambil hasil cetakannya ini yang agak sulit teman, karena jika ditarik terlalu keras, hasilnya akan rusak. Nah, kue petulo siap semua. Tinggal dikukus. Tunggu hingga matang, lalu angkat. Kue petulonya sudah jadi nih teman. Cantik bukan? Siram kue dengan kuah santan dan gula merah ini. Mumpung masih hangat, yuk segera disantap. Selamat makan. Nikmat. Udara yang sejuk, pemandangan yang indah, kuah yang hangat, kue petulo yang nikmat. Wih, semakin memanjakan lidah kami teman. Asam-asam josre. Lanjutkan sampai titik kuah penghabisan. Bolangpedia. Bolangers, selain kesemek, ternyata ada lagi nih buah genit yang suka pakai bedak. Dia adalah si anggur. Coba Bolangers perhatikan deh. Kalau makan anggur, seperti ada serbuk putih yang menempel pada kulitnya. Karena warnanya putih, terlihat sangat jelas. Apalagi di anggur yang warnanya hitam. Tenang aja, itu bukan sisa pestisida yang menempel pada anggur kok.
tapi enzim Bloom yang melindungi anggur dari gangguan hama dan bakteri. Enzim ini juga berguna mencegah anggur jadi cepat busuk. Cara membersihkannya juga sangat mudah. Bolangers bisa mencucinya dengan air, lalu taburi tepung terigu sedikit sambil digosok pelan. Atau bisa juga menyemprotnya dengan larutan air dan cuka. Setelah itu bilas, tiriskan, dan siap dimakan deh. Gimana tips dari Bolang? Yuk praktekkan di rumah. Cus! Kau udah bangun kan? Ya, Pakar. Anu lang, klawinelan,